Emiten Pelayaran PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau LP berencana menggelar rights issue dengan menerbitkan maksimal 2,03 miliar saham baru. Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUU PSLB pada 9 Maret 2026 mendatang. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau LP akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 9 Maret 2026. Dalam agenda tersebut, perseroan akan meminta persetujuan terkait rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD. Melalui aksi ini, LP berencana menerbitkan maksimal 2,03 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Jumlah tersebut mewakili 27,39% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah right issue. Manajemen LP menyebut penambahan modal dari saham portable ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan perseroan. Selain itu, langkah ini juga untuk mendukung kinerja operasional melalui ekspansi dan diversifikasi usaha, sehingga memberikan nilai tambah korporat dan meningkatkan pendapatan secara konsolidasi. Sementara itu, dana hasil right issue setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk kebutuhan likuiditas umum, belanja modal, dan modal kerja, termasuk untuk mendukung kegiatan diversifikasi, ekspansi, investasi, serta kegiatan penunjang lainnya. LP juga akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapat persetujuan pemegang saham dengan target pernyataan efektif tidak lebih dari 12 bulan sesuai ketentuan POJK yang berlaku. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, meski transparansi kepemilikan saham di Indonesia masih terus dipantau, S&P Dow Jones Indices memastikan bahwa proses rebalancing saham Indonesia pada Maret 2026 tetap dilaksanakan. Langkah ini membuat S&P mengambil posisi yang berbeda dibandingkan MSCI dan FTSE Russell yang justru meningkatkan pengawasan terhadap pasar saham Indonesia. S&P Dow Jones Indices menyatakan tetap memantau perkembangan terkait transparansi kepemilikan saham di Indonesia, namun memastikan proses peninjauan dan penyesuaian indeks kuartalan pada Maret 2026 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Dalam pernyataannya, S&P DJI menyebutkan bahwa mereka memperhatikan dinamika terbaru, termasuk pedoman baru dari Bursa Efek Indonesia. Meski demikian, rebalancing akan tetap dilakukan berdasarkan prosedur standar dan metodologi yang berlaku saat ini. Langkah ini membuat S&P mengambil posisi berbeda dibandingkan pesaingnya yakni MSCI dan FTSE Russell yang justru meningkatkan pengawasan terhadap pasar saham Indonesia. Kekhawatiran utama muncul dari struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan kurang transparan sehingga berpotensi melebih-lebihkan angka free float. Adapun pada 9 Februari lalu, FTSE Russell mengumumkan penundaan tinjauan indeks Indonesia yang sedianya dilakukan pada Maret. Keputusan tersebut diambil dengan alasan potensi lonjakan arus keluar dana yang merugikan serta ketidakpastian terkait porsi saham publik. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Juni. Sebelumnya MSCI juga menyoroti isu aksesibilitas dan kelayakan investasi yang akan dikaji hingga Mei. Peringatan tersebut sempat memicu aksi jual besar-besaran di pasar saham Indonesia yang tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam hampir 3 dekade terakhir di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, indeks saham Amerika Serikat berhasil mencatatkan sedikit kenaikan pada perdagangan Selasa setelah berjuang di awal perdagangan karena saham-saham teknologi pulih dari titik terendah sebelumnya. Kekhawatiran tentang kecerdasan buatan atau AI yang mengganggu model bisnis telah memicu aksi jual pada pekan sebelumnya, menyebabkan 3 indeks utama Wall Street mencatat penurunan mingguan terbesar sejak pertengahan November. Berdasarkan data perdagangan pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,07% ke level 49.533, indeks S&P 500 menguat 0,1% ke posisi 6.843, dan indeks Nasdaq Composite naik 0,14% ke level 22.578. Sementara itu dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau didorong kenaikan saham sektor keuangan dan kesehatan di tengah pelaku pasar mencermati perkembangan negosiasi geopolitik serta dampak potensi disrupsi AI terhadap model bisnis perusahaan. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,45% ke level 621,29
DAX Jerman menguat 0,8% ke posisi 24.998 dan indeks FTSE 100 Inggris meningkat 0,79% ke level 10.556. PT Matahari Putra Prima Tbk meraih penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025, tumbuh 1,9% year on year. Meski penjualan bertumbuh, perseroan masih membukukan rugi tahun berjalan sebesar 152,19 miliar rupiah di tahun 2025. Emiten retail pengelola hypermart PT Matahari Putra Prima Tbk meraih penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah sepanjang 2025 atau tumbuh 1,9% dari capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan, kenaikan top line tersebut diikuti oleh penebalan laba bruto sebesar 2,8% menjadi 1,26 triliun rupiah, didorong oleh perbaikan bauran penjualan dan strategi merchandising. CEO PT Matahari Putra Prima Tbk Adrian Suherman menjelaskan bahwa kinerja tahun 2025 mencerminkan kemajuan berkelanjutan dalam memperkuat fundamental perseroan melalui pengelolaan biaya yang disiplin. Meskipun pendapatan mengalami pertumbuhan, perseroan mencatatkan laba operasional sebesar 26 miliar rupiah. Perolehan itu terkoreksi 23,1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 33 miliar rupiah. Penurunan tersebut dipicu oleh langkah perseroan yang tetap gencar berinvestasi pada inisiatif operasional, inovasi format retail baru, serta penyegaran produk demi memperkuat daya saing jangka panjang. Di sisi lain, perseroan masih mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar 152,19 miliar rupiah pada 2025, membengkak dari rugi tahun 2024. Manajemen menyebutkan rugi ini dipengaruhi oleh beban non-operasional, sementara kinerja operasional inti retail diklaim tetap menunjukkan resiliensi. Untuk tahun 2026, perseroan akan fokus pada percepatan strategi berorientasi pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk segar dan kebutuhan keluarga dengan harga terjangkau. Berbagai sumber IDX Channel. PT Matahari Putra Prima Tbk meraih penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025, tumbuh 1,9% year on year. Meski penjualan bertumbuh, perseroan masih membukukan rugi tahun berjalan sebesar 152,19 miliar rupiah di tahun 2025. Emiten retail pengelola hypermart PT Matahari Putra Prima Tbk meraih penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah sepanjang 2025 atau tumbuh 1,9% dari capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan, kenaikan top line tersebut diikuti oleh penebalan laba bruto sebesar 2,8% menjadi 1,26 triliun rupiah, didorong oleh perbaikan bauran penjualan dan strategi merchandising. CEO PT Matahari Putra Prima Tbk Adrian Suherman menjelaskan bahwa kinerja tahun 2025 mencerminkan kemajuan berkelanjutan dalam memperkuat fundamental perseroan melalui pengelolaan biaya yang disiplin. Meskipun pendapatan mengalami pertumbuhan, perseroan mencatatkan laba operasional sebesar 26 miliar rupiah. Perolehan itu terkoreksi 23,1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 33 miliar rupiah. Penurunan tersebut dipicu oleh langkah perseroan yang tetap gencar berinvestasi pada inisiatif operasional, inovasi format retail baru, serta penyegaran produk demi memperkuat daya saing jangka panjang. Di sisi lain, perseroan masih mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar 152,19 miliar rupiah pada 2025, membengkak dari rugi tahun 2024. Manajemen menyebutkan rugi ini dipengaruhi oleh beban non-operasional, sementara kinerja operasional inti retail diklaim tetap menunjukkan resiliensi. Untuk tahun 2026, perseroan akan fokus pada percepatan strategi berorientasi pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk segar dan kebutuhan keluarga dengan harga terjangkau. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, masih dari emiten, pemirsa, PT Excel Smart Telecom Sejahtera Tbk menghabiskan belanja modal atau capital expenditure sebesar 11,18 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Ya, adapun realisasi belanja modal tersebut meningkat 52% secara tahunan dari sebelumnya sebesar 7,38 triliun rupiah pada tahun 2024.
Sementara itu untuk tahun 2026, Perseroan menganggarkan belanja modal sebesar 15 triliun rupiah. Di sisi lain, Perseroan menargetkan pertumbuhan yang sejalan dengan market untuk 2026 dengan pertumbuhan EBITDA sebanyak 2 kali dari pertumbuhan pendapatan dan sinergi merger sebesar 250 juta hingga 300 juta dolar. Manajemen Perseroan juga menyatakan merger berhasil merealisasikan sinergi sebesar 250 juta dolar di tahun pertama. Sementara itu sebagai catatan, Perseroan melaporkan rugi bersih sebesar 4,42 triliun rupiah pada 2025, berbalik dari laba bersih sebesar 1,81 triliun rupiah pada tahun 2024.